Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Deva Laksmana dengan NIM 210030469 dari kelas Deki 213. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-5. Pertama, informasi merupakan sebuah sumber daya utama bagi enterprise. Teknologi memegang peranan penting yang dapat meningkatkan fungsi informasi pada enterprise, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan, di mana fokus pada COVID-5 for information security lebih ditekankan pada keamanan informasi dan memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang panduan bagaimana cara profesional keamanan informasi dan orang-orang yang merupakan bagian dari enterprise yang memiliki ketertarikan di bidang keamanan informasi. Secara umum, saya dapat mengatakan pengertian COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam pengelolaan dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. COVID-5 adalah a set of best practice framework bagi pengelola teknologi informasi atau IT management yang secara lengkap terdiri dari executive summary, framework, control objective, audit guideline, implementation tool set, serta manajemen guideline yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis. COVID dirancang terdiri dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam 4 domain. Domain yang pertama, Plan and Organize atau PU. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Domain ini dibagi ke dalam 10 fase dalam prosesnya, yaitu PO1, mendefinisikan rencana strategis TI. PO2, mendefinisikan arsitektur informasi. PO3, menentukan arahan teknologi. PO4, mendefinisikan proses TI, organisasi, dan keterhubungannya. PO5, mengelola investasi TI. PO6, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. PO7, mengelola sumber daya TI. PO8, mengelola kualitas. PO9, menaksir dan mengelola risiko TI. PO10, mengelola proyek. Yang kedua, acquire and implement atau AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Domain AI terbagi menjadi 7 proses TI. A11, mengidentifikasi solusi otomatis. A12, memperoleh dan memelihara software aplikasi. A13, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. A14, memungkinkan operasional dan penggunaan. A15, memenuhi sumber daya TI. A16, mengelola perubahan. A17, instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Yang ketiga, deliver and support atau DS. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas yang meliputi DS1,
mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan. DS2 mengelola layanan pihak ketiga. Yang ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas. DS4 memastikan layanan yang berkelanjutan. DS5 memastikan keamanan sistem. DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. DS7 mendidik dan melatih pengguna. DS8 mengelola servis desk. DS9 mengelola konfigurasi. DS10 mengelola permasalahan. DS11 mengelola data. DS12 mengelola lingkungan fisik. DS13 mengelola operasi. Kemudian yang keempat, monitor and elevate atau ME. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan serta menyediakan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Berbeda dari domain yang lain, ME hanya terdiri dari 4 proses TI, yaitu ME1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI, ME2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, ME3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, ME4 menyediakan tata kelola TI. Selanjutnya, tujuan pengembangan COVID-5. Yang pertama, menggambarkan keamanan informasi pada enterprise, termasuk responsibilities terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. Yang kedua, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan culture. Hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Yang kedua, memenuhi kebutuhan enterprise untuk yang pertama menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan. Yang kedua, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholder. Yang ketiga, mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Ketiga, sebagai tambahan, pengembangan COVID-5 for information security untuk memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional sehari-hari pada enterprise. Kemudian prinsip COVID-5. Prinsip pertama, meeting stakeholder needs. Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi risiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, sehingga perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan atau customize COVID-5 ke konteks perusahaan yang dimiliki. Prinsip 2. Covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara mengakomodasi seluruh fungsi dan proses terhadap pada enterprise. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise. Mengakomodasi keseluruhan stakeholder, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi.
Prinsip ketiga, applying a single integrated network. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. COVID-5 for Information Security membawa pengetahuan dari versi ISACA sebelum seperti COVID, BMIS, RIS IT, FAL IT dengan panduan dari standar ISO atau IEC 27000 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi dan US National Institute of Standard and Technology atau NIST. Prinsip keempat, enabling a holistic approach. Pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COVID-5 mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT kolektif yang mempengaruhi suatu agar dapat berjalan atau bekerja. Kerangka kerja COVID-5 mendefinisikan 7 kategori enabler. 7 enabler yang digunakan COVID-5 meliputi 1. Principle, policy, and framework. Yang kedua, proses. Yang ketiga, organizational structure. Yang keempat, culture, ethnic, and behavior. Yang kelima, information. Yang keenam, service, infrastructure, dan application. Yang ketujuh, people, skill, and kompetensi. Kemudian prinsip yang kelima, separating governance from management. COVID-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. COVID-5 melihat perbedaan tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. COVID-5 framework merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan sebuah organisasi, pemerintahan, perusahaan, atau enterprise untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Pada COVID-5 sendiri, terdapat bagian yang khusus membahas tentang keamanan informasi yang dikenal dengan nama COVID-5 for Information Security, di mana dapat memberikan panduan secara komprehensif kepada perusahaan terkait aspek keamanan informasi pada sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.